Saya Muhammad Rizky Haji. Langsung saja kita ke wawancara. Jadi kita sekarang udah di kita. Nah, kita ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain ke Masnya. Sebelum itu kita boleh perkenalan dulu nggak Mas tentang Masnya siapa? Saya Iman. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Kira-kira nih bisnis usaha Mas nih kayak gimana sih? Ya UMKM. Ya boleh, terus mungkin bisa dijelasin juga kayak produk Mas. Kita jadi fokus ke Cireng. Fokus ke Cireng. Gitu, fokus ke Cireng aja, ini ada banyak. Aku mau nanya ini sejak kapan ya? 2022. Oh, berarti ada sekitar 3 tahun. Ini mulainya jam berapa dan tutupnya jam berapa? Oh, beres malam. Malam banget ya? Sampai Saya mau nanya, ini produk utamanya ada apa aja? untuk sekarang. Ya, sekarang. Kira-kira ada Yang paling best seller apa, Mas? Rasanya. ya. Yang pedas. Oh ya, Mas. Ini sama misalnya nih, Mas kan buka usaha. Untuk modal sama keuntungannya itu kira-kira berapa sih? Modal sih kan kita ya, kan kita mulai. Kita persentase aja gitu. Ya. Mungkin 64. Oh, 64 dulu. Pertanyaannya terus paling biasanya mau aja nggak? Aku aja. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, strategi kira-kira di dalam persaingan penjualan ini gimana di buat Mas? Yang penempatan salah apa? Tadinya kan merasa cuma tiga. Kita tambahin masalah variannya. Itu dari mana sih? Dari Kita itu video. oh gitu. Makasih banyak ya Mas yang udah kasih. Berikut adalah informasi yang didapatkan. Yang pertama ada jenis usaha yaitu usaha kulineran ataupun makanan. Yang kedua ada sejak kapan didirikannya. Nah ini tuh usahanya sudah didirikan dari tahun 2022 hingga sekarang. Yang ketiga itu ada jam buka dan jaga jam tutupnya. Jam bukanya adalah pukul 4 sore dan juga tutupnya itu 11 malam. Nah, nomor 4 itu adalah produk utama. Ada 5 rasa. Yang pertama ayam original, ayam pedas, bakso pedas, mozzarella, dan juga jandu pedas. Yang kelima ada modal dan juga keuntungan. Pembagiannya itu ada 60% untuk modal dan juga 40% untuk keuntungan. Yang keenam ada strategi dalam persaingan. Melihat tren yang sedang berkembang dan mencoba inovasi baru untuk menarik pembeli. Seperti contoh pada penjual satu ini, mereka menggunakan teknik memberikan banyak rasa-rasa baru supaya dapat menarik perhatian para pembeli. Nah, kalian tahu nggak kenapa penjual biasanya gak menyebutkan angka pasti dari modal dan juga keuntungannya? Sebagian besar penjual biasanya lebih memilih memberikan persentase, dikarenakan mereka merasa data keuangan adalah informasi yang sensitif. Modal dan keuntungan juga bisa berubah setiap harinya. Nah, tergantung harga bahan baku dan jumlah pembeli pada hari itu. Jadi, menggunakan persentase jauh lebih aman, praktis, dan tidak menimbulkan salah paham. Karena bayangin aja, kalian biasanya pergi ke suatu tempat, ramai penjual, ramai pembeli, dan juga banyak juga yang minat nih. Tapi setelah kalian tahu bahwa pendapatannya sedikit, pasti akan menjadikan suatu hal yang disalahpahami dan juga jadi suatu konflik. Nah, apalagi UMKM. Nah, selain itu, penjual juga ingin menjaga privasi usahanya. Dan hal ini memang sudah menjadi kebiasaan di UMKM, yaitu memberikan gambaran pembagian modal dan laba tanpa membuka angka pastinya. Yuk kita sama-sama menghargai kerja keras para pelaku UMKM dan menjaga privasi mereka. Setiap usaha pasti punya rahasianya masing-masing, dan kita bisa saling mendukung agar UMKM terus tumbuh dan juga berkembang. Kita sama-sama menggunakan barang-barang produk dari hasil sendiri dan juga hasil masyarakat yang ada di sekitar agar bisa meningkatkan ekspor. Dan juga kita bisa menurunkan
penggunaan impor dalam kegiatan sehari-hari. Yuk kita tinggikan ekonomi yang ada di Indonesia. Ini nggak pura-pura. Oh, nggak Kalau di 10 jadi 10 jadi 20 kan ya? Yang tambah itu tapi jangan jando. Dia dibikin 10 tapi jangan jando. Landscape kan ay? Ay, ada suara akunya nggak apa-apa kan ya ay?